Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Safaris Urologi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai interferon kappa. Ya, nanti yang kita bahas adalah siapa yang menghasilkan interferon kappa, bagaimana cara induksi sintesis interferon kappa, bagaimana sinyal intrasel interferon kappa, bagaimana aksinya, pakai apa fungsinya, dan bagaimana cara patogen itu menghindari sistem imun kita dengan memanfaatkan atau memodifikasi dari interferon kappa ini. Ya, kita mulai dulu. Siapa yang menghasilkan interferon kappa? Nah, ternyata interferon kappa ini kan bagian dari interferon tipe 1 ya. Nah, interferon kappa itu dihasilkan terutama oleh sel keratinosit, ya, oleh sel kulit kita. Namun meskipun demikian, interferon kappa ini juga bisa dihasilkan oleh sel monosit maupun sel dendritik yang sebagai diferensiasi dari sel monosit. Jadi istilahnya monosit derived dendritic cell ya. Ini penghasil dari interferon kappa. Kita lanjutkan. Bagaimana induksi sintesis interferon kappa? Jadi sebenarnya interferon kappa itu diproduksi oleh kulit kita, sel keratinosit kita itu dalam kondisi normal pun juga diproduksi ya. Nah, cuma produksi dari interferon kappa itu meningkat sampai 3-4 kali lipatnya kalau kulit kita itu mengalami infeksi. Nah, bagaimana peningkatan ini bisa terjadi? Nah, peningkatan ini terjadi kalau sel keratinosit kita itu kan mempunyai sensor untuk mengenali patogen ya. Nah, bisa toll-like reseptor maupun non-toll-like reseptor. Nah, sehingga pengenalan patogen lewat toll-like reseptor maupun non-toll-like reseptor ini atau TLR free ini itu bisa menginduksi pembentukan interferon kappa ya. Nah, memang dari sekian banyak sensor dalam sel keratinosit itu yang bisa menimbulkan atau menginduksi terjadinya interferon kappa itu kebanyakan lewat jalur sting ya. Nah, ini bagaimana terjadinya peningkatan sintesis sampai 3-4 kali ya, interferon kappa oleh sel keratinosit kita. Nah, berikutnya lagi, sintesis dari interferon kappa oleh sel keratinosit misalnya itu ditingkatkan oleh adanya transforming growth factor beta, dan kalau ada inhibitor dari epidermal growth factor receptor ya. Ini bagaimana bisa terjadi interferon kappa itu yang normalnya diproduksi di keratinosit bisa meningkat 3-4 kali lipatnya ya. Nah, ini contoh tadi ya untuk mengingatkan ya, sebenarnya pernah kita bahas bagaimana induksi sintesis interferon tipe 1 ya, bisa toll free atau TLR dependent ya. Kalau yang tertarik ingin melihat lebih jelas, silakan lihat di video interferon tipe 1 bagian pertama ya. Nah, cuma ini mengingatkan sting dulu ya, karena sting kan banyak ya. Artinya sting itu bisa diaktifkan oleh banyak jalur ya. Ini misalnya oleh SIGAS ini. Nah, ini kalau SIGAS ini kan bisa mengenali double stranded DNA ya, materi genetik. Nanti bisa teraktifkan stingnya. Kalau stingnya aktif, nanti bisa mengaktifkan tank binding kinase dan IRF ya. Nah, IRF-nya nanti terfosforilasi sehingga masuk inti sel untuk mengaruhi ekspresi dari gen yang menyandi interferon kappa ya. Itu untuk mengingatkan tentang sting kemarin ya, walaupun ini hanya contoh ya, karena sting itu teraktifkan oleh banyak hal ya. Nih, kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana terjadi sinyal intrasel interferon kappa ya. Jadi maksudnya begini, di permukaan membran sel itu kan ada IFNAR 1, IFNAR 2 ya, yang sebagai reseptor dari interferon tipe 1. Termasuk di situ adalah interferon kappa. Jadi kalau dibalik berarti interferon kappa nanti berikatan dengan IFNAR 1 dan IFNAR 2 pada permukaan membran sel.
Nah, nanti kalau sudah berikatan terjadi perubahan konformasional dalam bagian intrasitoplasmik dari IFNAR 1 IFNAR 2 sehingga ditempel oleh janus kinase dan TYK2 mengaktifkan statnya membentuk dimer masuk ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen target ya. Itu sinyal intrasel ketika interferon kappa itu berikatan dengan IFNAR 1 IFNAR 2 ya. Kita lanjutkan bagaimana aksinya ya. Aksi interferon kappa itu seperti interferon tipe 1 yang lain. Jadi setelah statnya teraktifkan kan masuk ke inti sel ya, mempengaruhi ekspresi gen target ya. Nah, gen targetnya itu banyak sekali, misalnya itu adalah SP100 ya, protein SP100. Nah, itu bisa punya efek antivirus ya. Ini contoh saja ya, walaupun kalau ini pernah kita bahas panjang lebar di bagian interferon tipe 1 ya, bagian 1 ya. Nah, kita lanjutkan. Apa fungsi dari interferon kappa? Ya, fungsi utamanya adalah mempertahankan diri dari infeksi virus, terutama di kulit ya, karena memang dia tujuan utamanya memang untuk antivirus ya. Nah, namun pada beberapa kondisi patologis di kulit, yaitu interferon kappa ternyata mempunyai keterlibatan di sana. Misalnya apa? Misalnya dermatitis kontak alergi. Ya, ini sering kejadian nih ya. Dermatitis kontak alergi. Jadi karena kontak ke suatu benda terus jadi alergi ya, misalnya cincin, ya misalnya gesper gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan dermatitis kontak alergi ya, jam tangan misalnya. Itu ada keterlibatan interferon kappa di situ. Nah, kemudian ini bagaimana patogen itu menghindari dari kerja interferon kappa ini? Ya, ternyata ini protein E2 dari human papillomavirus itu bisa mengurangi ekspresi interferon kappa dengan cara apa? Menghambat sting. Tadi ya, ingat sting peningkatan produksi interferon kappa itu kan lewat jalur sting kebanyakan ya. Nah, protein E2 dari HPV itu bisa menghambat sting. Kalau stingnya terhambat maka tidak terbentuk interferon kappa. Kalau interferon kappanya tidak terbentuk maka tidak ada aksi interferon kappa dalam antivirus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, protein E6 dari human papillomavirus ini menghambat respon antivirus dengan cara menghalangi pengenalan patogen recognition receptor ya, dan menghambat ekspresi gen antivirus ya. Jadi karena ini dihambat ya tidak terjadi respon antivirus. Nah, ini cara patogen dicontohkan oleh human papillomavirus menghindari interferon kappa ya, baik dengan cara mengganggu induksinya, mengganggu sintesisnya ya, dan cara yang kedua adalah mengganggu kerjanya ya. Itu cara patogen menghindari sistem imun kita ya. Saya kira demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.